Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena saat ini kami dapat bersama-sama menyatukan hati untuk masuk di dalam ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir, ibadah kami berkenan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Kita mulai ibadah kita saat ini. Mari kita persiapkan dan kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dan kita mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita bersama-sama kita mempersiapkan hati kita
Mari kita minta Roh Kudus untuk membuka setiap hati kita, agar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan benar-benar menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Kita letakkan segala beban kita, permasalahan kita. Kita percaya Tuhan Allah kita berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita fokus menyembah Tuhan. Saatnya kita meletakkan segala sesuatu yang merintangi kita untuk fokus menyembah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Haleluya. Engkaulah Mari saudara-saudara, saatnya kita letakkan segala sesuatu yang merintangi kita untuk kita lebih mendekat pada Tuhan kita. Mari kita sembah Tuhan. Kita ungkapkan segala isi hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari jamah setiap kami. Beri kekuatan buat setiap kami yang lemah. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Allah yang berkuasa,
Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Tidak ada alasan kami untuk takut, karena Engkau Allah yang berkuasa, Allah penopang kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, Engkaulah Tuhan. Benar Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari sekali lagi kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kita minta hikmat, pengetahuan agar kita mengerti, memahami firman itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu yang sungguh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih semuanya itu Tuhan. Kami tidak bisa membalasnya, kami hanya bisa bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar mengerti, memahami firman-Mu lebih jelas, dan apa yang menjadi bagian kami yang Engkau bicarakan kepada kami Tuhan. Pakai di bibir hamba-Mu yang penuh kesederhanaan ini, penuh kekurangan ini Tuhan, agar bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kerinduan-Mu Tuhan, sesuai apa yang Kau bicarakan kepada kami semua. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya berharap jemaat di rumah tetap sehat, menjaga kesehatan, dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan saat ini saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal. Amsal pasal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan, dengan peran yang dimana Tuhan sudah tentukan. Tuhan menciptakan manusia, dan dimana manusia berkumpul menjadi sebuah keluarga, dan itu adalah tujuan Tuhan. Di dalam keluarga itu ada pribadi-pribadi yang dimana kita bisa tahu ada yang bahasa kita kakek, nenek, ada orang tua, ada anak, ada cucu dan sebagainya. Dan setiap pribadi-pribadi ini memiliki peran masing-masing dalam berkeluarga. Ada tujuannya masing-masing dalam berkeluarga. Dan fokus pembahasan kita pada saat ini, khotbah saya pada saat ini ialah peran pribadi-pribadi dalam keluarga menurut kitab Amsal. Sebenarnya bukan hanya satu ayat yang saya bahas, tapi banyak ayat, karena fokus kita kepada penulisan Salomo, yang dimana Amsal-Amsal ini yang ditulis oleh Salomo, mulai dari pasal 10 sampai di pasal 22 sampai ayat yang ke-16 yang kita akan bahas. Ini sangat banyak, tapi saya hanya memilih ayat-ayat yang dimana membicarakan atau membahas tentang keluarga. Dan pembahasan kita saat ini juga berhubungan dengan karya penulisan saya, yaitu tesis saya yang sudah saya selesaikan, dan ini saya sampaikan kepada jemaat sekalian agar selama ini kan saya juga penelitian lapangan, meneliti di KKN Sonopakis, meminta kuesioner, meminta pendapat, pertanyaan-pertanyaan kepada jemaat. Ada beberapa jemaat yang sudah tahu tentang karya tulisan saya, dan supaya kelihatan ada hasilnya, makanya saya sampaikan, saya bicarakan di waktu saya berkhotbah. Oke, kita akan membahas lebih dalam lagi. Kita harus mengenal Amsal ini adalah Amsal yang ditulis oleh beberapa orang, yang salah satunya adalah Raja Salomo. Raja Salomo kita kenal adalah raja yang penuh hikmat yang diberikan oleh Tuhan, yang dimana dia menulis Amsal sampai 3.000 Amsal. Dan itu ada Amsal-Amsal itu sebagiannya dimasukkan ke dalam Alkitab, nggak semuanya, tapi ada beberapa yang dimasukkan di Alkitab, yang mulai dari pasal 10 sampai pasal yang ke-22. Itulah karya tulis Salomo. Dan di pasal-pasal selanjutnya di situ adalah orang-orang bijak Yahudi, yang dimana yang dikenal sebagai nabi atau utusan dari Tuhan yang penuh hikmat, yang bijak. Mereka menulis semuanya itu. Dan di sini kita tahu bahwa dalam bahasa aslinya kata Amsal itu adalah masal, yang berarti ucapan orang bijak atau perumpamaan atau peribahasa hikmat. Jadi seseorang kalau ingin berhikmat, dia harus banyak belajar tentang Amsal. Kalau seseorang yang ingin banyak pengetahuan atau pengen bijak, bacalah kitab Amsal ini agar dia semakin bijak. Dan di sini kita akan belajar peran orang tua, peran anak di dalam kitab Amsal. Kita akan melihat peran pribadi-pribadi dalam kitab Amsal. Apa saja sih peran-perannya? Yang pertama di sini kita bisa lihat di dalam berkeluarga itu orang tua punya peran penting. Yang kita bisa lihat di ayat yang ke-24 pasal 13 dikatakan di sini. Mari kita buka bersama-sama pasal 13 ayat yang ke-24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saya melihat terjemahan
bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan seperti ini. Tidak memukul anak berarti tidak mencintai kepadanya. Kalau cinta harus berani memukul dia. Saya melihat juga terjemahan NIV mengatakan di sini, barang siapa tidak menggunakan tongkat membenci anak-anaknya, tetapi orang yang mengasihi anak-anaknya berhati-hati mendisiplinkan mereka. Di sini Amsal menyampaikan kepada orang tua dalam mendidik anak, dalam proses pendidikan, dalam mendidik anak, siapa tidak menggunakan tongkat membenci kepada anaknya. Memang dalam mendidik anak itu kita harus mendidiknya dengan kasih, mendidik anak itu dengan mengasihi mereka. Tapi di sini Amsal menegaskan juga, kalau tidak memukul anak berarti tidak mencintai kepadanya. Kalau kita tidak menggunakan tongkat, kita tidak mengasihi anak itu. Kalau cinta harus berani. Kalau bahasa Indonesia sehari-harinya, harus berani memukul dia. Saudara-saudara, di zaman kita saat ini, masa kita saat ini, sudah ada memang peraturan undang-undang asasi manusia, hak perlindungan anak, yang dimana kalau kita memukul anak sampai biru-biru dan dilapor itu kena undang-undang pasal dan bisa masuk sel tahanan. Tapi di sini saudara-saudara kita bisa lihat dari terjemahan NIV, dia menegaskan di bagian yang terakhir, tapi orang yang mengasihi anak-anaknya berhati-hati mendisiplinkan mereka. Kalau kita mendidik anak itu, poin yang pertama di sini peran orang tua. Orang tua menjadi teladan bagi anaknya. Mendidik anak boleh dengan sangat keras, boleh juga dengan memukul, kata misalnya ini. Tapi juga ada ayat yang lain juga mengatakan, asalkan jangan menginginkan nyawa anak tersebut. Boleh, karena itu bentuk dari cinta kita kepada mereka. Tapi kita jangan lupa dalam mendidik mereka, mengasihi mereka, itu harus ada keteladanan bagi anak tersebut. Banyak orang tua dalam mendidik anak, meminta anak harus ikut ini, harus ikut itu, harus mengikuti peraturan mereka. Kamu harus bisa menghafal ayat, kamu harus belajar firman Tuhan, dan sebagainya, mendidik mereka, anak-anak tersebut. Tapi nggak ada teladan yang diberikan. Orang tua menyuruh anak untuk menghafal ayat, sedangkan orang tuanya nggak menghafal ayat. Orang tua menyuruh anak untuk rajin masuk gereja, tapi orang tuanya juga nggak rajin masuk gereja. Di daerah saya seperti itu. Rajin anaknya disuruh untuk masuk sekolah minggu, padahal bapaknya jarang masuk gereja. Hanya 1 tahun sekali, pas Natal, itu baru datang ke gereja. Ini salah satu pendidikan yang salah dalam mendidik anak. Seharusnya orang tua menjadi teladan bagi anaknya. Dan yang kedua, peran orang tua di sini, orang tua mendisiplinkan anak selama ada harapan. Mari kita lihat dalam Amsal 19 ayat 18. Ayat 18 dikatakan di sini, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia hari-hari, tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak, berarti kamu menginginkan kehancurannya. Mulai dari mereka mengerti, mulai dari anak-anak itu bertumbuh, mulai memahami apa yang baik dan yang buruk. Dari situlah kita mendisiplinkan anak. Kata menghajar di sini dalam bahasa Ibrani-nya kalau diartikan bisa ada arti kata yang lain, yaitu mendisiplinkan. Nggak seharusnya menghajar pakai tongkat atau pakai kayu, nggak seperti itu. Tapi dengan cara yang lembut, dengan mendisiplinkan anak-anak tersebut. Mulai dari mereka memahami, mengerti, kita harus mulai mendisiplinkan anak-anak kita. Jangan kita membiarkan mereka. Memang kita sayang kepada mereka, mengikuti apa yang mereka mau, tapi jangan sampai kita nggak mendisiplinkan mereka. Contoh aja dalam penggunaan masa zaman sekarang,
masa modern HP. Jangan kita membiarkan mereka main HP satu hari full tanpa kita mendisiplinkan mereka. Seharusnya ada batas-batasnya, jangan sampai mereka kecanduan. Dan sekarang bisa diekspos apa aja. Zaman sekarang HP itu, kalau kita nggak mendisiplinkan mereka, takutnya mereka melakukan hal yang lain. Dan juga bisa mereka nggak teratur dalam penggunaan HP. Udah jadi malas belajar. Oke, sekarang HP bisa pakai belajar, tapi apakah selama mereka memegang HP mereka belajar atau lebih banyak main game? Kan gitu pertanyaannya. Atau membuka yang lain-lain, bukan untuk belajar. Nah, belajarlah mendisiplinkan anak mulai dari sekarang. Selama masih ada harapan. Di sini dikatakan bahasa Indonesia hari-hari, tertibkan anakmu. Selama masih ada harapan, tertibkan. Kalau tidak, berarti kamu menginginkan kehancuran. Kalau kita tidak mentertibkan dia mulai dari sekarang, berarti kau menginginkan kehancuran. Berarti untuk masa depannya tidak baik. Kalau tidak mendisiplinkan anak mulai dari sekarang, mulai dari mengerti, memahami apa yang kita sampaikan, masa depannya pasti akan hancur. Ini firman Tuhan katakan. Dan yang ketiga di sini, peran orang tua, yaitu dalam yang kita baca di awal pasal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang tua mendidik anak menurut jalan yang patut baginya. Di sini kalau kita baca di bagian yang pertama ini, ayat 6 bagian A, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kita bisa dapat dua pemahaman. Yang pertama, mendidik anak menurut jalan yang patut anak tersebut. Dan yang kedua, mendidik anak yang patut jalan yang buat dia yang terbaik menurut dari orang tua. Orang tua melihat anak ini yang jalannya yang terbaik seperti apa sih? Itu yang kedua. Nah, pemahaman yang mana yang kita ikuti? Menurut anak itu atau menurut kita, orang tua, sebagai orang tua yang jalan yang baik buat dia? Kalau menurut anak, jalan yang menurut anak itu yang baik, pasti nggak ada yang baik. Karena anak tersebut nggak ada pengalaman. Dia nggak tahu, dia baru lahir, baru hidup berapa tahun, belum banyak pengalaman, belum merasakan kepahitan atau garam dunia yang sungguh luar biasa, masalah dan pengorbanan dan sebagainya. Kalau menurut jalan itu, jalan anak itu pasti tidak baik. Nah, berarti kan kita bisa mengambil pemahaman yang kedua, menurut jalan dari orang tua untuk anak yang terbaik itu apa? Menurut orang tua yang terbaik itu apa buat anak tersebut? Nah, karena yang bagian yang terakhir, bagian B menjelaskan, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Supaya ketika masa tuanya, masa depan, dia tidak menyimpang dari jalan tersebut. Saudara-saudara, kita harus juga sadari, mendidik anak dengan hal yang baik tidak menjamin juga dia menjadi baik ke depannya. Karena kita bisa lihat banyak anak-anak yang dididik orang tuanya baik, luar biasa, tapi ketika merantau dan sebagainya, anak tersebut hidupnya jadi tidak benar dan sebagainya. Didikan yang baik juga dari orang tua, moral yang baik, tidak juga menjamin hasil yang baik. Jadi sebagai orang tua bukan hanya mendidik anak hal-hal yang baik dalam arti moral yang baik, jalan yang baik, tapi harus dilibatkan dengan firman Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan fondasi yang kuat tentang iman kepada Tuhan, firman-firman Tuhan. Itulah kalau kita mendidik anak dengan firman Tuhan, melibatkan Tuhan, menyerahkan anak kita dalam tangan Tuhan, pasti masa depan anak itu lebih baik. Bukan hanya dengan moral yang baik, dengan sikap yang baik. Banyak orang baik, tapi pada akhirnya juga nggak bisa jadi yang baik.
Jadi didikan yang baik itu belum menjamin hasil yang baik. Karena banyak faktor, saudara-saudara. Ketika anak bergaul di luar, mereka punya teman pergaulan. Kalau pergaulannya buruk, ya pasti akan mempengaruhi dia. Ketika juga kemampuan anak yang kurang mampu memahami didikan dari orang tua, atau dari orang tua juga yang kurang pengetahuan dalam mendidik anak, sudah merasa cukup saya mendidik dia, padahal masih kurang. Masih banyak yang harus dipelajari dalam mendidik anak. Banyak faktor-faktor. Tapi yang jelas di sini, orang tua harus mendidik anak menurut jalan yang terbaik dari orang tua itu kepada anak itu ialah dengan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhanlah masa depan anak itu akan berhasil. Orang Yahudi yang dimana bangsa Israel, keturunan Abraham, mereka selalu mendidik anak mereka dengan firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Ulangan pasal 11 ayat 19 dikatakan di sini. Ulangan pasal 11 ayat 19. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 20, engkau harus menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ayat 21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Apa yang diajarkan kepada mereka setiap saat, setiap detik, di perjalanan dimanapun mereka berada? Yaitu firman Tuhan. Itu yang diajarkan dari tradisi orang Yahudi. Mereka mengajarkan firman itu terus menerus dimanapun mereka berada. Di perjalanan, di rumah, lagi makan, atau lagi di rumah duduk santai atau sebagainya. Setiap saat, setiap detik itu diajarkan terus menerus berulang-ulang. Sebagai orang tua dalam mendidik anak, mengajarkan firman Tuhan terus menerus. Setiap saat, setiap detik itu yang diajarkan terus akan ada hasilnya. Seperti ayat 21 katakan, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ini kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi, kepada umat pilihan Allah, agar mereka melakukan perjanjian panjang umur mereka. Kalau kita, agar kita diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan masa depan anak-anak kita semua pasti akan dibuat Tuhan berhasil. Dan yang berikutnya, yang poin yang kedua adalah peran anak. Anak juga memiliki peran penting dalam berkeluarga. Bukan cuma orang tua, anak juga. Yang pertama, anak harus mendengarkan nasihat orang tua. Dalam Amsal pasal 13 ayat 1, mari kita lihat. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Di sini dikatakan anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Jadi anak-anak, semua anak remaja, anak muda, dan saya juga, kalau kita mendengar nasihat orang tua, kita adalah anak yang bijak. Dan anak yang bijak pasti mendengarkan nasihat orang tua. Dan yang kedua, peran dari anak itu menuruti didikan orang tua. Dalam Amsal 19 ayat 20 dikatakan di situ, Amsal 19 ayat 20 dikatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Wah, ini hebat sekali, saudara-saudara. Sebagai anak-anak, kalau kita menuruti didikan orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, kita akan menjadi bijak di masa depan.
Jadi anak-anak yang pertama, peran kita sebagai anak harus mendengarkan nasihat orang tua. Kalau sudah mendengarkan, kita harus menuruti, menerima didikan itu dan melakukannya. Karena itu demi kebaikan kita. Banyak sekarang anak-anak yang keras kepala, yang dibilang orang tua, hanya disuruh, disampaikan, atau dinasehati, dididik masih keras kepala, nggak mau dengar, merasa pintar, merasa lebih tahu dari orang tua, merasa lebih banyak pengalaman dari orang tua, merasa memiliki pengetahuan lebih banyak dari orang tua. Tapi sebenarnya masih belum berpengalaman. Sebagai seorang anak harus memiliki peran yang seperti ini, yaitu mendengarkan nasihat orang tua dan menuruti didikan orang tua. Karena ketika kita sebagai anak-anak mendengar dan menuruti didikan dari orang tua, akan menjadi bijak dan masa depan kita pasti akan berhasil. Dan ini firman Tuhan katakan. Jadi sebagai anak muda, jangan menganggap remeh nasihat dan didikan dari orang tua. Harus mulai dari sekarang mendengarkan nasihat dan didikan orang tua. Karena kalau kamu ingin berhasil, masa depanmu cerah, dengarlah didikan dan nasihat orang tua. Pasti Tuhan akan berkati. Karena ada hasilnya. Dari didikan, dari peran orang tua dan peran anak, itu membawa hasil. Orang tua mendidik anak, dari pendidikan orang tua kepada anak itu ada hasilnya. Yang pertama di sini, hasil dari didikan, yaitu anak yang bijak. Dan yang kedua, anak yang bebal. Hanya dua ini aja. Anak yang bijak dan anak yang bebal. Kita udah tahu anak yang bijak pasti anak yang dengar-dengaran, anak yang takut akan Tuhan, anak yang menuruti, menerima nasihat, siap dididik orang tua, yang tidak keras kepala, yang tidak suka membangkang, tidak suka membantah orang tua. Itu anak yang bijak. Anak yang bijak, anak yang bebal. Sedangkan anak yang bebal ini anak yang keras kepala, yang tidak mau dengar orang tua, bahkan suka memberontak. Dan kita bisa lihat di sini ada ayat-ayatnya, saudara-saudara. Anak yang bijak yang pertama dikatakan di sini mendatangkan sukacita. Amsal 10 ayat 1. Mari kita baca aja. Amsal 10 ayat 1 dikatakan, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ini langsung. Anak yang bijak itu mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Yang kedua, anak yang bijak itu menyukakan hati orang tua. Di dalam Amsal 13 ayat 1. Yang ketiga, anak yang bijak itu menggembirakan hati ayahnya. Ya udah pastilah, kalau seorang orang tua atau seorang ayah memiliki anak yang bijak, pasti dia senang. Anak yang dengar-dengaran, siapa sih yang gak mau punya anak yang dengar-dengaran, anak yang menerima nasihat, anak yang menurut kepada orang tuanya, pasti mengembirakan hati ayahnya. Dan yang keempat, anak yang bijak itu mendengarkan teguran. Yang kelima, anak yang bijak itu bersih dan jujur kelakuannya. Wow. Anak yang bijak itu bersih dan jujur kelakuannya, jujur kepada orang tua. Mari kita lihat anak yang bebal. Anak yang bebal yang pertama mendatangkan duka. Seperti tadi bagian pasal 10 ayat 1 bagian terakhir. Tetapi anak yang bebal, kedukaan adalah kedukaan bagi ibunya. Membawa duka. Kalau duka, orang kan sedih, berduka, lagi sedih, bukan sukacita. Jadi anak yang bebal itu mendatangkan duka kepada keluarga, orang tua, membawa kesedihan. Lihat aja hasil-hasilnya. Ada anak-anak yang membawa duka kepada orang tua seperti apa. Ya, kita bisa tahu orang tua yang jadi kecewa kepada anaknya. Ada yang marah kepada anaknya karena yang bebal.
Yang berikutnya, yang kedua, anak yang bebal menyakiti hati orang tua. Jadi anak-anak, kalau orang tua sakit hati kepada kamu, berarti kamu sudah termasuk kategori anak yang bebal. Itu di dalam Amsal 17 ayat 25. Nanti bisa dibaca di rumah ya. Dan yang ketiga, anak yang bebal mengutuki orang tua. Mengutuki orang tua, astaga. Ini hasil anak bebal. Dan yang keempat, anak yang bebal bencana bagi ayahnya, bencana bagi keluarganya, mendatangkan luka bagi keluarganya, mendatangkan bahaya bagi keluarganya. Banyak anak-anak yang melakukan banyak tindakan, berhutang di sana sini, melakukan kekacauan sana sini. Akhirnya orang tua yang kena imbas, keluarga yang kena imbas, buat masalah di sana sini, orang tua yang kena imbas. Contoh, ada orang, anak-anak yang remaja, pemuda yang kita udah lihat di berita, yang jadi begal, pegang parang kesana kemari, potong orang. Yang kena imbas siapa? Orang tua. Yang malu orang tua, mendatangkan apa? Sakit hati orang tua, duka cita orang tua. Itu karena nggak dengar. Terus yang ke-10, yang terakhir, yang kelima, anak yang bebal menganiaya dan mengusir orang tua. Itu dalam pasal 19 ayat 26. Ada semuanya. Saudara-saudara, marilah kita mendidik anak kita menjadi anak-anak yang bijak. Mendidik bukan hanya sekedar mendidik biasa aja, kasih pengetahuan yang baik-baik, tapi dengan firman Tuhan. Karena pendidikan yang disertai dengan firman Tuhan, yang disertai dengan Taurat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pasti akan berhasil. Pasti menjadi anak-anak yang bijak. Jangan menjadi anak yang bebal. Karena dari pendidikan informal atau pendidikan dalam keluarga itu ada dua hasilnya, menjadi anak yang bijak atau anak yang bebal. Sebagai seorang anak harus mendengarkan nasihat orang tua, menerima didikan orang tua, agar kamu jangan menjadi anak yang bebal, tapi menjadi anak yang bijak. Saudara-saudara, untuk orang tua yang paling penting harus menjadi teladan. Itu yang paling penting. Jadilah teladan buat anak-anaknya mulai dari sekarang. Karena seperti Kristus, seperti Tuhan Allah kita yang sudah menjadi teladan terlebih dahulu, mati di kayu salib menebus kita untuk semuanya demi kebaikan kita. Makanya kita harus menjadi teladan buat keluarga kita, menjadi teladan buat lingkungan kita, buat siapa aja. Mulai dari keluarga dulu, kita menjadi teladan agar keluarga kita juga diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, mengajarkan kami agar kami sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki peran masing-masing dalam keluarga kami yang Tuhan sudah satukan, Tuhan sudah bentuk. Biarlah kami menjalankan peran kami masing-masing, menjadi orang tua yang teladan, menjadi orang tua dalam mendidik anak yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan anak dalam kehidupannya memiliki peran untuk bisa mendengarkan, menerima didikan orang tua dengan baik, agar kami semuanya diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini melalui kitab Amsal akan menjadi orang yang bijak, orang yang berhikmat, yang semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memusrahkan jemaat Tuhan GKM Sonopakis dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati, menyertai mereka, melindungi mereka. Yang sedang sedih, Tuhan hiburkan. Yang sedang berduka, Tuhan tolong hiburkan. Allah Roh Kudus hiburkan. Yang sedang mengalami banyak masalah, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, agar pertolongan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati yang sedang sakit, yang sedang kena virus corona.
jemaat kami, yang lebih khusus Mas Oki, biarlah Tuhan sembuhkan dia, Tuhan jamah tubuhnya, biarlah pemulihan daripada Tuhan ada buat dia. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang sembuhkan Mas Oki, agar Mas Oki bisa pulih total dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami serahkan kami semua jemaat GKN Sonong Pakis agar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami, biarlah jadi sesuai kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Telah dijadikan, telah dijadikan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara dalam pekerjaan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, dan semua kegiatan Tuhan Yesus memberkati saudara, baik hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah kamu oleh Tuhan.
Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap dimanapun saudara berada, semuanya tetap dalam keadaan sehat, aman, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya akan menginformasikan beberapa kegiatan di gereja. Meskipun saat ini kita masih beribadah online, tetapi kita harus tetap semangat dalam membangun iman kita. Bagi saudara yang belum dan ingin tergabung dalam DNA, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan bagi saudara yang belum dan ingin bergabung dalam ABA, Ayo Baca Alkitab, dan AHA, Ayo Hafal Ayat, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay melalui nomor akun di bawah ini. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mengingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!